Vino G. Bastian baru saja menyapa penggemar melalui film Hitman. Lewat film tersebut, Vino memerankan sosok pembunuh bayaran terkenal bernama Johnny. Saat Johnny berniat untuk pensiun, ia harus menyelesaikan misi terakhirnya yang lebih menantang. Sesuai ekspektasi, akting Vino sebagai Johnny pun banjir pujian. Selain Hitman, Vino juga membintangi banyak film lain dan aktingnya menuai apresiasi. Penasaran apa saja film-film terbaik yang dibintangi Vino? Pantengin terus video ini ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Vino mengawali debut aktingnya melalui film 30 Hari Mencari Cinta pada tahun 2004. Lewat film tersebut, Vino bertransformasi menjadi banci bernama Eric. Gak hanya banci, Eric juga sosok pecinta sesama jenis. Eric dikisahkan terlibat dalam hubungan rumit dengan salah satu pemeran utama dalam film tersebut, yakni Olin. So, seperti apa perkembangan hubungan Eric dan Olin? Saksikan sampai tamat filmnya ya. Setahun sejak debutnya, Vino kembali membintangi film layar lebar. Sang aktor bertransformasi menjadi tokoh Aryan di film Catatan Akhir Sekolah. Selama di SMA, Aryan menjadi pemegang kunci mading dalam ekstrakurikulernya. Menjelang hari kelulusan, Aryan dan sahabatnya ingin membuat film dokumenter sekolah. Lantas, berhasilkah Aryan CS mewujudkan impian tersebut? Cus tonton filmnya di Catatan Akhir Sekolah. Vino dipercaya menjadi pemeran utama pria dalam film Radit dan Jani. Ia menjelma menjadi Radit yang kecanduan narkoba. Meski begitu, ia nekat menikahi Jani walau tanpa restu orang tua. Kehidupan rumah tangga Radit dan Jani pun jauh dari kata harmonis. Namun, Radit mulai berubah ketika Jani mengandung buah cinta mereka. Mampukah Radit berubah dan menjadi kepala keluarga yang baik? Temukan jawabannya dengan menonton film Radit dan Jani. Akting Vino sebagai Jarod di film Serigala Terakhir memang melekat di hati publik. Sosok Jarod ini awalnya adalah orang tertutup dan tak banyak bicara. Siapa sangka, ia berubah beringas usai dipenjara dan mengalami perundungan dari narapidana lainnya. Ditambah lagi, Jarod bergabung dengan geng narkoba Naga Hitam. Begitu keluar dari penjara. Menjadi anggota Naga Hitam, Jarod kemudian memiliki hubungan rumit dengan teman lamanya. Lantas, bagaimana nasib persahabatan Jarod dengan kawan lamanya? Yuk saksikan film Serigala Terakhir. Vino kembali mencuri perhatian lewat aktingnya di film Madre. Putra Bastian Tito ini menjelma sebagai Tansen yang identik dengan rambut gimbalnya. Tansen adalah peselancar yang menyukai kebebasan. Namun, ia menemukan adonan biang roti berumur 70 tahun bernama Madre milik sang kakek. Tansen pun berhadapan pada pilihan untuk tetap menjadi peselancar atau melanjutkan bisnis roti sang kakek. Manakah yang akan dipilih Tansen? Yuk pantengin film Madre. Vino ternyata dipercaya untuk memerankan sosok Kasino dalam film Warkop DKI Reborn. Lewat film tersebut, Kasino bersama dua sahabatnya, Dono dan Indro, bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi Cara Hebat Ikut-ikutan Pelayanan Sosial. Namun, Kasino CS sering bertingkah konyol, sehingga mereka menyebabkan masalah besar hingga dituntut. So, gimana nasib Kasino CS? Saksikan Warkop DKI Reborn untuk menemukan jawabannya. Vino sukses bikin penonton gregetan karena menjadi suami pelin-pelan di film Talak 3. Ia memerankan tokoh Bagas yang menyesal telah menceraikan sang istri Risa. Bagas dan Risa pun memutuskan untuk rujuk kembali. Namun, rencana ini menjadi rumit karena Bagas telah menjatuhkan Talak 3 kepada Risa. Alhasil, Bagas mencoba mengakali aturan dengan cara mencari suami kontrak untuk Risa. Tak disangka, sosok suami kontrak ini telah lama naksir Risa. Kalau begini, berhasilkah Bagas dan Risa kembali rujuk? Temukan jawabannya dengan menonton film Talak 3. Vino dipercaya sebagai tokoh utama di film Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Wiro Sableng merupakan murid dari pendekar misterius bernama Sinto Gendeng. Wiro mendapat titah dari gurunya untuk meringkus Mahesa Birawa yang berkhianat. Dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa, Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru bersama dua sahabat barunya. Seperti apa petualangan Wiro tersebut? Mampukah Wiro meringkus Mahesa Birawa? Tonton filmnya ya. Vino dipercaya menjadi Ustadz Kodrat dalam film Kodrat. Ia merupakan pemilik ilmu ruqyah yang gagal meruqyah anaknya sendiri. Kegagalan ini membuat Kodrat pulang ke pesantren tempat ia menuntut ilmu. Setibanya di sana, Kodrat justru kebingungan karena pesantren itu diisi oleh gangguan-gangguan yang tak dapat dijelaskan. Bagaimana kehidupan Kodrat selama di pesantren tersebut? Temukan jawabannya dengan menonton film Kodrat. Vino sukses diapresiasi berkat akting kerennya sebagai Dodo Rozak di film Miracle in Cell No. 7.
Vino bertransformasi sebagai ayah muda yang menyandang disabilitas intelektual. Dodo kemudian dituduh menjadi pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Atas tudingan itu, Dodo dipenjara dan terpisah dari sang putri. Namun kehidupan Dodo di penjara sungguh di luar ekspektasi. Seperti apa? Yuk tonton film Miracle in Cell No. 7 untuk menemukan jawabannya. Vino dipercaya menjadi pemeran utama dalam film remake berjudul Bayi Ajaib. Suami Marsha Timothy ini bertransformasi menjadi Kosim. Dikisahkan, Kosim menjadi kaya mendadak usai menemukan permata di sungai desa Hiruk Bagja. Ia pun menikah dan hidup makmur sebagai juragan tanah. Namun, kehidupan berubah ketika anaknya, Didi, lahir. Jiwa Didi sudah dirasuki arwah Albert Dominic yang haus darah dan meneror warga desa. Kosim pun berusaha menutupi kenyataan ini karena ia mencalonkan diri sebagai kepala desa. Lalu, bagaimana nasib rumah tangga dan karir Kosim? Saksikan sampai selesai di film Bayi Ajaib. Vino kembali membuktikan eksistensinya sebagai aktor kelas A tanah air. Ia terpilih untuk memerankan sastrawan Hamka di film biografi Buya Hamka 1. Dalam film itu, Hamka dikisahkan menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar. Hamka juga mulai menulis di koran hingga Hamka diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah pedoman masyarakat. Namun, posisi itu membuat Hamka mulai berbenturan dengan pihak Jepang. Majalah pedoman masyarakat bahkan harus ditutup karena dianggap berbahaya. Lantas, bagaimana usaha Hamka untuk bangkit? Segera tonton habis filmnya. Nah, itulah sederet film-film terbaik yang dibintangi oleh Vino G. Bastian. Film mana nih yang paling menarik perhatianmu? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari Vino G. Bastian, yuk kunjungi wowkeren.com. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.